الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, setiap kita pasti meninggal dunia. Itu sudah kepastian. Tidak mungkin kita hidup selamanya di dunia. Walaupun kita berharap agar kita bisa hidup 1000 tahun lagi di dunia. Walaupun kita berharap agar kita bisa hidup di dunia selama-lamanya, itu nggak mungkin. Karena Allah sudah memastikan setiap jiwa merasakan kematian. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian, itu pasti. Walaupun kita lari dan berlindung dari kematian dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, walaupun kita berlindung di dalam sebuah batu yang sangat kuat, tetap kematian pasti akan datang. Namun tentunya saudaraku, yang kita pikirkan adalah bagaimana mengakhiri hidup kita di dunia dengan kebaikan. Bagaimana supaya wafat kita ini wafat husnul khatimah. Itu yang kita pikirkan, saudara. Karena yang dilihat dari umur kita itu bukan di awalnya. Yang dilihat dari umur kita bukan di tengahnya. Tapi yang menentukan hidup kita itu di akhir hayat kita. Ya. Yang menentukan hidup kita itu di akhir hayat kita, saudaraku sekalian. Bukan di awalnya, bukan. Antum misalnya sekarang beramal soleh. Kita misalnya di zaman sekarang ini, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sholat, zakat, puasa, haji. Tapi apakah itu akan bisa menentukan tentang akhir hayat kita? Belum tentu. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa walladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak, sesungguhnya kata Rasulullah, penciptaan seseorang kalian itu diciptakan dalam perut ibunya 40 hari berbentuk air mani. Lalu berubah menjadi
segumpal darah pada 40 hari berikutnya. Lalu berubah menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya lagi. Sehingga ketika telah genap 120 hari, Allah kirimkan malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan roh padanya. Dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dan dicatat apakah ia akan bahagia atau sengsara. Sungguh kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga, Pak. Masya Allah. Sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ketika kematian telah dekat, tinggal sehasta lagi, ternyata ia mengamalkan amalan penduduk api neraka dan mati di atasnya, maka ia pun masuk ke dalam api neraka. Dan sungguh kata Rasulullah, di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka, sehingga ketika jarak ia dengan neraka tinggal sehasta, sudah dekat kematiannya ini, ternyata ia mengamalkan amalan penduduk surga dan wafat di atasnya, ia pun masuk ke dalam surga. Subhanallah. Lihat Pak, dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada di antara kalian beramal penduduk surga 60 tahun lamanya Pak, sebatas yang tampak kepada manusia. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka Pak. Masya Allah. Cuma pertanyaannya Pak, apakah Allah zalim kepada hambanya? Ini si fulan 60 tahun beramal soleh, ternyata matinya su'ul khotimah. Gimana? Ada lagi yang selama hidupnya 60 tahun berbuat maksiat Pak, tapi subhanallah wafatnya husnul khotimah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa ini? Apa yang menyebabkan seseorang kok bisa wafatnya su'ul khotimah gitu loh Pak? Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, beliau mengatakan ada orang yang selama hidupnya beramal amal kebaikan Pak, sebatas yang tampak kepada manusia. Kata beliau, sabda Nabi, sebatas yang tampak kepada manusia, ini memberikan sinyal bahwa orang ini ketika beribadah kepada Allahnya itu Pak, sebatas lahiriah saja. Hatinya ternyata tidak beribadah kepada Allah. Hatinya ternyata riya, berharap pujian manusia. Hatinya ternyata mengharapkan kehidupan dunia. Hatinya ternyata ia ditimpa rasa ujub dan sombong dengan amalan solehnya. Tertipu ia dengan banyaknya amal. Akhirnya ia meremehkan maksiat Pak. Sehingga kemudian karena ia meremehkan maksiat, ia pun berani berbuat maksiat. Ketika ia berbuat maksiat, malaikat maut datang menjemputnya dan mati di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah.
Ini yang kita khawatirkan, Pak. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Pak. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki, Pak, ikut perang. Gagah berani ini orang, Pak. Banyak musuh mati, dibunuh oleh dia. Berperang dengan begitu gagahnya dalam peperangan itu, Pak. Apa kata para sahabat? Ini calon penduduk surga ini. Hari ini dia sudah banyak membunuh musuh. Hari ini dia berperang dengan begitu gagahnya. Apa kata Rasulullah? La, huwa min ahlin nar. Dia termasuk, ya, dia termasuk penduduk api neraka. Nah, para sahabat bingung, Pak. Ini kok orang ikut berjihad, berperang melawan musuh, banyak membunuh musuh, tapi Rasulullah mengatakan dia penduduk neraka. Loh, ada apa ini? Maka seorang sahabat berkata, kalau begitu aku mau ikuti orang itu. Diikuti. Kemana saja dia pergi diikuti. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Dia terluka berat. Terluka berat dia. Rupanya dia tidak sabar dengan sakitnya lukanya tersebut. Akhirnya apa? Dia pun menancapkan pedangnya ke perutnya, bunuh diri. Maka orang ini berkata sambil datang kepada Rasulullah, "Shadaqa Rasulullah." Benar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dia penduduk api neraka. Dia matinya bunuh diri ternyata. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, Pak, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang dilihat dari amal itu penutupannya. Jadi bukan di awalnya, bukan. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah, Pak? La alaikum alla ta'jabu bi amali rajulin hatta tanzuru bima yukhtam lah. Tidak berdosa kalian tidak kagum terhadap amalan seseorang yang banyak sampai kalian melihat dia matinya di atas apa. Nabi mengatakan kalau kamu melihat ada orang amalnya hebat, Masya Allah, sedekahnya banyak, Masya Allah, sholatnya rajin, Masya Allah, puasa sunnahnya rajin, Masya Allah. Kata Rasulullah, jangan kagum dulu. Sampai kita lihat dia wafatnya di atas apa itu. Kalau dia wafatnya husnul khatimah, baru kamu kagum, Masya Allah. Dia bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, luar biasa. Makanya Pak, ketika Bapak melihat seorang ustadz yang ilmunya hebat, hafalannya hebat, jangan kagum dulu. Karena kita nggak tahu ini ustadz wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena tidak ada jaminan untuk ustadz untuk wafat husnul khotimah, kita nggak tahu. Percumalah ilmunya banyak, amal solehnya banyak, kalau ternyata nggak istiqomah sampai akhir hayatnya, Pak. Dahulu di Saudi ada seorang ulama yang hafal kutubus sittah. Hafal apa? Apa sih kutubus sittah itu, Pak? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Hafal di luar kepala, Pak. Dengan sanad-sanadnya. Alim kabir. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Dia tertipu dengan kecerdasannya, Pak. Maka dia ingin mempelajari ilmu filsafat, pengen kayak Ibnu Taimiyah.
Belajar dia filsafat, belajar filsafat. Malah dia nggak bisa keluar dari ilmu filsafat. Malah dia ragu dengan agamanya. Akhirnya murtad dari agama Islam. Dan mati dalam keadaan ateis. Ngeri. Makanya Pak, Ibu, jangan pernah merasa aman. Sebanyak apapun amal kita, jangan merasa aman. Jangan tertipu dengan amal kita, Pak. Jangan. Makanya salafus saleh itu, Pak, selalu khawatir dan mengkhawatirkan dirinya, Pak. Antum tahu tidak, Pak? Sahabat Abu Bakar sudah dijamin masuk surga loh, Pak. Tapi Abu Bakar khawatir kalau matinya su'ul khatimah. Suatu ketika Umar melihat Abu Bakar sedang memegang lisannya. Kata Umar, kenapa kau pegang lisanmu? Apa kata Abu Bakar? Hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang bikin aku bisa masuk neraka. Masya Allah. Umar bin Khattab dijamin masuk surga, Mbak. Kata Rasulullah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah di surga, Utsman fil jannah di surga, Ali fil jannah di surga. Tapi lihat Umar bin Khattab, subhanallah, takutnya kepada Allah luar biasa, Pak. Sampai Umar berkata, andaikan ibu Umar tidak melahirkan Umar, andaikan Umar menjadi sebatang kayu saja. Masya Allah. Sementara kita baru rajin sholat 5 waktu aja kayak, wah, ngerasa anak soleh, Pak. Iya. Sering dengar Kak, ada orang berkata begini, lumayan rezeki anak soleh. Baru dapat rezeki udah ngerasa dirinya anak soleh. La ilaha illallah. Imam Syafi'i, siapa sih yang meragukan keimanannya? Imam Syafi'i, siapa yang meragukan ketakwaannya, keilmuannya, keikhlasannya? Siapa? Tidak ada. Tapi Imam Syafi'i bersyair. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah tidak merasa dirinya soleh, Pak. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mendengar itu Imam Ahmad berkata apa? Tuhibbus salihina wa anta imamuhum. Kamu cinta orang soleh, justru kamu imamnya mereka. Salafus saleh, Pak, padahal amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi tidak pernah merasa dirinya apa? Sudah soleh, sudah baik. Selalu merasa kurang, ingin terus memperbaiki diri. Karena kita tidak tahu, kita akan ditutup dengan apa, kita tidak tahu. Makanya saudaraku sekalian, sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal soleh kita, jangan pernah merasa tertipu dengan banyaknya amal. Wallah, jangan. Jangan pernah merasa ujub, bangga dengan banyaknya amal. Lah, jangan. Jangan pernah sombong dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, dengan banyaknya amal yang kita amalkan. Jangan, Pak. Karena kita tidak tahu kita wafat di atas apa. Saudaraku seiman, Bapak, kalau ngelihat ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, menurut Bapak dia pasti husnul khotimah atau bagaimana? Kalau Bapak ngelihat ada orang yang sedang sholat terus meninggal, Bapak bisa pastikan nggak dia husnul khotimah?
Hah? Belum tentu Pak, karena kita nggak tahu niatnya. Gimana kalau misalnya dia sedang sholat, ria, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, mati dia di atas ria. Sementara ria itu termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil lebih berat daripada dosa besar Pak. Ngeri. Lalu bagaimana dong Ustadz? Supaya kita bisa wafat husnul khotimah, Pak. Ini pertanyaan yang besar, Pak. Yang setiap kita hendaknya betul-betul memperhatikan ini. Gimana saya bisa wafat husnul khotimah? Bagaimana caranya? Alhamdulillah, Rasulullah sudah mengajarkan kita agar kita wafat husnul apa? Khatimah. Dengarkan ini, perhatikan baik-baik, karena ini sangat urgent sekali. Yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah, Pak. Itu sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Hai anak, ya gulam, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Masya Allah. Jagalah Allah. Emang Allah butuh penjagaan kita, Pak? Hah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Enggak. Terus apa dong maksudnya jagalah Allah? Kata para ulama, Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam menafsirkan. Artinya ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Artinya jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga itu. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibnu Rajab, dan penjagaan Allah kepada kita mencakup dua perkara. Yang pertama, dijaga dunia kita. Berupa harta kita, berupa badan kita, berupa keluarga kita, dijaga sama Allah. Yang kedua, dijaga akhirat dan agama kita, Pak. Terutama ketika sakaratul maut. Iya. Nah, coba Pak, sungguh-sungguh Pak, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Contoh, perintah Allah contohnya apa? Mas, yang lagi bobo enak-enak, tolong bangunin Mas. Tadi baca doa nggak sebelum tidur? Jangan tidur. Nggak enak tidur di majlis taklim tuh. Enakan tidur di kasur, Mas. Kata Rasulullah, jagalah Allah. Artinya apa? Jaga batasannya. Jaga larangan, perintahnya. Jaga larangannya. Contoh. Contoh perintah Allah apa, Pak? Sholat. Jaga sholat. Jaga betul-betul syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tumakninahnya, jaga kekhusyuannya. Jaga, Pak. Sungguh-sungguh jaga. Jangan pernah lalai. Makanya kata Rasulullah SAW, man hafadha alaihinna
siapa yang sungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah sudah berjanji kepadanya untuk memasukkan ia ke dalam surga. Bagi siapa, Pak? Yang bersungguh-sungguh menjaga sholat. Dijaga dia ketika mendengar azan langsung pergi ke masjid. Segera dia berwudu. Segera dia semangat menuju sholat. Dalam sholatnya ia jaga Pak betul-betul. Kekhusyuannya dijaga sama dia. Tumak ninahnya dijaga sama dia. Sungguh-sungguh dia menjaga sholat. Maka orang yang sungguh-sungguh menjaga sholat, sudah ada janji dari sisi Allah bahwa Allah akan masukkan ia ke surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak berjanji untuk memasukkan ia ke surga. Allah tidak berjanji. Jaga salat. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atas salat. Sabar. Kalau kita pengen matinya husnul khotimah, jaga salat. Iya. Dan usahakan kalau kita pengen matinya husnul khotimah, sholatnya berjamaah di masjid, Pak, jangan di rumah. Karena ada hadis yang menjamin bahwa orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, Allah jamin dia matinya husnul khotimah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan hadis ini sahih insyaallah. Rasulullah SAW bermimpi. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu Rabbi al-bariha fi ahsani surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, Bapak, la adri, aku enggak tahu ya Allah. Fa wada'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdah baina sadiyai. Lalu Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa alimtu ma fis samawati wal ard. Maka aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Faqala li, lalu Allah kembali berfirman kepadaku, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Apa kata Rasulullah? Na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu kafarat? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jama'at wa intidharus salawati ba'da salawat wa isbaghul wudu' indal makruhat. Adapun kafarat, amalan yang menggugurkan dosa, itu berjalan kaki menuju salat berjamaah, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Apa kata Allah? Dengarkan. Apa kata Allah? Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin. Ia akan hidupnya baik dan wafatnya pun baik. Makanya Pak, para pecinta masjid itu tak pernah ada, alhamdulillah, kita mendengar para pecinta masjid itu wafatnya su'ul khotimah, tidak ada. Orang yang rajin ke masjid,
mencintai masjid, memakmurkan masjid. Rata-rata antum lihat hidup meninggalnya husnul khatimah. Karena sudah janji dari Allah, Pak. Dia jaga perintah Allah itu. Dijaga sama dia. Maka kalau kita ingin wafat husnul khatimah, jaga perintah Allah. Jaga. Datang bulan Ramadan, kita sambut dengan gembira. Kita berusaha untuk puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika Bapak diberikan oleh Allah kemampuan berhaji, maka Bapak segera pergi haji, menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dengan hati yang penuh gembira. Iya. Ketika Allah melarang, maka Bapak pun segera berusaha untuk tinggalkan larangan-larangan itu. Takut kalau ya pas kita melakukan perbuatan dosa itu, Pak, takut kalau pas begitu kita meninggal, Pak. Jaga. Masya Allah. Maka ini yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah. Apa itu? Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga larangan Allah. Jangan sampai dilanggar. Jaga larangan Allah, jangan sampai dilanggar. Ini yang pertama. Makanya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu ia istiqomah di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka saat kematiannya itu turunlah para malaikat sambil berkata, jangan bersedih, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang sudah disediakan buat kamu. Masya Allah, Pak. Orang yang betul-betul istiqomah, Pak, di atas keimanannya kepada Allah, saat kematiannya saja sudah dikasih kabar gembira sama malaikat. Masya Allah. Ini yang kita pengen, ini yang kita inginkan loh, Pak. Maka siapapun di antara kita yang menginginkan itu, sekali lagi saya tekankan, jagalah Allah. Jaga agama Allah. Jaga perintah Allah. Jaga larangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita wafat husnul khatimah, saudaraku sekalian, yaitu kita memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Doa. Apa doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hati kami di atas agamamu. Ini doa penting loh, Pak. Sampai Nabi itu sering banget mengucapkan ini loh, Pak. Padahal kan Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi kok Nabi sering kali mengucapkan doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Insya Allah, kalau kita berdoa sambil berusaha, Allah berikan apa yang kita mau. Insya Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah.
Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berdoa. Apa doa Nabi Yusuf, Pak? Dalam surat Yusuf. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang yang soleh, ya Allah. Nabi Yusuf loh, Pak. Nabi yang paling ganteng loh, Pak. Ternyata permintaannya Nabi Yusuf kepada Allah pengen wafat husnul khotimah. Ingin wafat dalam keadaan muslim. Masya Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua apa? Agar kita wafat dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Yang ketiga apa? Agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Selalulah berteman dengan teman-teman yang soleh. Dan jauhi teman-teman yang tidak soleh. Karena teman-teman itu, Pak, sangat pengaruh loh dalam hidup kita loh, Pak. Bapak tahu Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah SAW. Bapak tahu bagaimana Abu Thalib pembelaannya terhadap Rasulullah SAW? Masya Allah. Di saat orang-orang musyrikin berusaha mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah, Abu Thalib berada di front yang paling depan, membela Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib yakin bahwa agama Nabi Muhammad SAW itu benar. Bahkan beliau bersyair memuji agama Rasulullah SAW. Tapi di akhir hayatnya apa yang terjadi, Pak? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Lamma hadarat Abu Talibin al-wafah. Ketika Abu Talib telah dihadiri kematian. Ja'a Rasulullah SAW, datanglah Rasulullah SAW. Didapati di sisi Abu Talib ada dua pentolan Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang satu lagi saya lupa namanya. Ada yang ingat nggak siapa namanya satu lagi? Saya lupa. Apa kata Rasulullah kepada Abu Talib? Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela nanti kamu di sisi Allah. Rupanya Abu Jahal, apa kata Abu Jahal kepada Abu Talib yang sedang menuju kematian? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama kakek kita, ayah kita Abdul Muttalib? Maka Rasulullah kembali mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi, hai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama bapak kita Abdul Muttalib? Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia lebih memilih mati di atas agama bapaknya. Andaikan saat itu tidak ada Abu Jahal, andaikan saat itu tidak ada dua orang pentolan Quraisy, saya yakin Abu Talib masuk Islam, Pak. Tapi biasanya memang, Pak, seseorang itu ketika sakaratul maut yang ada di dekatnya pasti teman akrabnya. Teman akrabnya yang akan ada di sekitarnya itu. Makanya Allah menyebutkan, Pak, tentang penyesalan penduduk neraka. Dia masuk neraka gara-gara teman. Dalam surat Al-Furqan ayat 27. Surat apa itu? Al-Furqan
Apa kata Allah? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak jadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya. Masuk neraka gara-gara teman, bayangin, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kita dalam bergaul tuh nggak boleh sembarangan, Pak. Pilih teman yang bisa memasukkan kita kemana? Ke surga. Pilih teman yang bisa membantu kita istiqomah sampai akhir hayat, Pak. Kalau teman-teman kita orang-orang solihin, saat kita sakaratul maut, yang ada di dekat kita adalah mereka, Pak, yang akan mentalkinkan kita la ilaha illallah. Nah ini Bapak sekalian, udah masuk Isya ya? Ya? Alhamdulillah. Setelah Isya kita akan lanjutkan insyaallah. Baik, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, sudah kita sebutkan tadi beberapa amal agar kita wafat husnul khatimah. Yang pertama yaitu menjaga Allah, yaitu menjaga perintahnya, menjaga batasan-batasannya, dan menjaga larangan-larangannya. Yang kedua, banyak minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang saleh yang bisa membantu kita agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, saudaraku, agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Karena menjaga hati adalah merupakan perkara yang besar sekali, Pak. Sebab ketika hati kita sudah mulai condong kepada keburukan, maka pada waktu itu sulit sekali untuk mempertahankan istiqomah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan ini dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, Mbak, tentang pentingnya menjaga hati. Di antaranya surat Asy-Syams, di mana Allah dalam surat Asy-Syams bersumpah 11 kali. Dan tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu kecuali di dalam surat ini. Allah mengatakan, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. 11 kali, bayangkan.
Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, terus apa? Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila ia telah datang. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia telah terang benderang. Wal laili idza yakshaha, demi malam apabila ia telah menutupi siang hari. Terus apa? Was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan demi apa yang telah Allah bangun padanya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi apa yang telah Allah hamparkan padanya. Terus wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi yang telah Allah sempurnakan padanya. 11 kali, Pak, bayangkan. Untuk apa Allah bersumpah sebanyak ini, Pak? Maka Allah menyebutkan tujuan Allah bersumpah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Hati. Keselamatan kita nanti di hari kiamat, Pak, tergantung keselamatan hati kita, Pak. Semakin hati kita selamat, semakin selamat nanti dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Hari kiamat harta tidak ada manfaatnya, anak-anak tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pada hari itu membawa hati yang selamat. Selamat dari mengagungkan selain Allah. Selamat dari dari mendahulukan perkataan di atas perkataan Rasulullah. Selamat dari berbagai macam penyakit hati berupa kesombongan, ujub, cinta dunia yang berlebihan dan yang lainnya. Selamat makhluk Islam. Penting, akhi. Perhatian kita kepada hati kita harus melebihi perhatian kita kepada badan kita, Pak. Jangan sampai kita ini lebih memperhatikan badan kita, sementara kita tidak memperhatikan hati kita, Pak. Seperti orang munafik. Bapak tahu orang munafik? Dalam surat Al-Munafiqun, Allah menyebutkan tentang orang munafikin. Apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Apabila kamu melihat orang munafik itu, badan mereka membuat kamu kagum. Karena orang munafik itu badannya besar-besar, tegap-tegap, ganteng-ganteng, Pak. Masya Allah. Apabila kamu mendengarkan ucapannya, kamu akan dengarkan ucapannya karena mereka pandai bersilat lidah, Pak. Masya Allah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka bagaikan kayu yang disandarkan. Artinya, Pak, kelihatan dia bagus tapi ternyata apa? Kopong, isinya tidak ada apa-apanya. Demikian orang munafik. Beda dengan orang yang beriman.
Orang yang beriman lebih memperhatikan hatinya. Selalu dia perhatikan bagaimana rasa cinta saya kepada Allah, bagaimana rasa takut saya kepada Allah, bagaimana pengagungan hati saya kepada Allah, bagaimana cinta saya kepada kehidupan akhirat. Itu yang dia selalu perhatikan, Pak. Jangan kita seperti orang-orang kafir, Pak. Orang kafir itu mikirnya cuma dunia. Antum melihat orang kafir tuh mikirnya cuma perut sama kemaluan dah. Lihat aja sama antum. Orang kafir tuh pikirannya cuma itu. Perut, kemaluan, selesai. Senangnya ngikutin syahwat. Bagaikan binatang ternak, tidak ada bedanya sudah. Antum lihat binatang ternak, dia hanya cuma makan, minum, kawin, tidur, selesai. Lah, kita orang yang beriman tidak boleh seperti itu, Pak. Kita harus beda. Allah muliakan manusia dengan keimanan dan akal agar berpikir tentang hakikat tujuan kehidupan kita, untuk apa di dunia ini. Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi dan rasul, untuk apa? Untuk membimbing kita, membersihkan hati kita. Maka orang yang beriman akal Islam pandangannya beda. Orang beriman melihat dunia ini sementara. Orang beriman melihat akhirat itu segala-galanya, Pak. Dia sadar bahwa dia hidup di dunia tidak akan lama. Sebentar saja, paling 60 tahun sampai 70 tahun selesai. Setelah itu dia akan meninggal, dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang yang beriman yang ia selalu perhatikan gimana persiapan saya menuju kematian saya. Itu semua memperbaiki hati, Pak. Maka ya akhul Islam, inilah ya 4 tips insya Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya sepertinya tidak ingin berlama-lamaan, Pak. Karena perjalanan ke Denpasar 2 jam. Lumayan melelahkan, Pak. Kita buka tanya jawab saja. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Apakah seandainya orang tersebut wafat dalam keadaan sholat, kita tidak bisa memastikan dia husnul khatimah? Lalu bagaimana doa dan prasangka kita? Doakan supaya ia wafatnya husnul khatimah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, kita berkata apa? Semoga ia wafat husnul khatimah. Begitu, Pak. Tapi kita nggak bisa mastiin dengan mengatakan dia pasti surga, nggak tahu. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, seorang laki-laki di zaman Rasulullah yang hebat, dia berjihad di medan perang. Lalu ada seorang sahabat yang memastikan, wah dia penduduk surga itu. Apa kata Rasulullah? Tidak, dia penduduk neraka. Imam Bukhari ketika membawakan hadis tersebut membawakan judul bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh dipastikan seseorang mati syahid. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang, kita tidak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Ya, demikian. Alhamdulillah sepertinya pertanyaannya cuma satu nih, Pak. Masih ada? Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaupun kita sudah sering bermajelis seperti ini, Ustaz, ya, tapi terkadang penyakit hati itu kerap kali mampir ya, Ustaz. Seperti kita
bisikan atau bisikan tadi, kamu ingin nikah ya atau apa gitu. Terus itu seperti apa? Terus yang kedua wanita itu kan Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Akhi, jangan antum menyangka setelah antum menuntut ilmu, setan nggak goda lagi. Justru semakin antum menuntut ilmu, godaan setan tambah gede. Semakin antum kembali kepada Allah, godaan setan semakin sungguh-sungguh. Jadi gimana dong? Nah, disinilah saudaraku sekalian, ya, sambil kita menuntut ilmu, sambil kita berusaha untuk menjaga hati. Makanya ilmu itu akan membimbing insya Allah. Dengan kita menuntut ilmu akan terbimbing hati kita. Maka kita sambil menuntut ilmu, kita sambil berhati-hati jangan sampai kena penyakit sombong. Sambil kita menuntut ilmu, sambil berusaha kita mengamalkan ilmu. Ya memang kalau kita pengennya setelah menuntut ilmu tenang-tenang aja iman kita, aduh nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang hidup di dunia itu perjuangan, namanya juga hidup di dunia. Pengen dapat dunia berjuang, apalagi pengen dapat surga, harus lebih lagi berjuangnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa Pak? Dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Nabi bersabda apa? Afdhalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama adalah kamu jihadi dirimu sendiri untuk menaati Allah. Makanya para ulama menyebutkan jihad ada 4 martabat. Martabat pertama ini yang paling dasar. Itu jihad melawan diri sendiri. Jihadi diri kita, hawa nafsu kita untuk menaati Allah. Jihadi diri kita untuk tidak sombong, tidak ujub. Jihadi diri kita ketika kita malas-malasan ibadah. Jihadi. Martabat yang kedua, kata para ulama apa? Jihadu syaitan. Jihad melawan setan. Gimana caranya jihad melawan setan? Bima'rifati turuqi syaitan, khutwati syaitan. Yaitu dengan mempelajari langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Apa langkahnya? Pelajari. Apa pintu-pintu setan? Pelajari. Di situ kita akan insya Allah selamat. Ini mujahadah. Kemudian setelah mujahadah, ada lagi yang kita butuhkan untuk supaya bisa kita istiqomah apa? Muhasabah. Apa muhasabah itu Pak? Introspeksi. Setiap kita mau melakukan perbuatan, tanya. Ini saya melakukan perbuatan ini, Allah ridho enggak ya? Kita mau melakukan sebuah ibadah, tanya. Ibadah yang saya lakukan ini, ada enggak petunjuknya dari Allah dan Rasulnya? Setiap kita mau melakukan apa saja, kita mau mengetik di Facebook, kita mau upload sesuatu di Facebook, tanya. Ini kira-kira mendatangkan murka Allah apa enggak? Kalau kita biasakan seperti itu muhasabah, insya Allah selamat Pak. Tapi kalau kita enggak biasa muhasabah, ya, kita enggak bisa selamat. Kemudian setelah mujahadah, muhasabah, ada lagi yang apa lagi? Muraqabah. Apa itu? Mengawasi hati kita terus. Kita awasi, ada enggak riya dimasuk hati dalam hati kita? Ada enggak sifat sombong di hati kita?
Pelajari apa sih ciri-ciri orang sombong? Apa sih ciri orang yang hasad itu dengki? Kalau kita pelajari, insya Allah sambil kita memuraqabah, ada nggak di hati kita? Orang yang tidak pernah muraqabah, Pak, memeriksa hatinya, ini dalam bahaya besar, Pak. Dalam bahaya apa? Besar. Kenapa? Karena kita terkadang nggak sadar kalau kita udah riya. Kita baca Quran, karena suara kita merdu, setan masuk. Masya Allah, suara kamu merdu banget. Orang-orang kagum loh sama ente. Akhirnya antum riya. Tapi kalau kita muraqabah, awasi hati kita, jangan sampai apa? Riya. Setiap kali masuk riya langsung tolak. Setiap kali masuk riya tolak. Beruntung kita. Nah ini, ya caranya. Wallahu a'lam. Ustadz, bila kita sulit mencari teman solehah di tempat kita tinggal dan kita ikut grup WA hijrah akhwat, tapi di lain kota, Ustadz, apakah itu disebut dengan teman yang soleh? Betul. Kalau memang di lingkungan kita nggak dapat misalnya, akhirnya kita dapat grup WA yang isinya wanita-wanita solehat semua, Masya Allah. Ya, ini buat akhwat ya, yang nanya akhwat, bukan buat ikhwan. Kalau ikhwan, grupnya ikhwan-ikhwan yang soleh. Nah kalau anti yang bertanya ini, alhamdulillah dapat grup yang di situ teman-teman yang solehat. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Jangan keluar dari grup itu gara-gara baper. Karena banyak di antara kita itu dikit-dikit baper. Atau keluar aja dari grup hanya karena sedikit bawa perasaan. Ya, jangan. Kalau kita sudah diketemukan sama Allah, alhamdulillah, dengan teman-teman yang saleh, alhamdulillah, pegang kuat-kuat, itu nikmat Allah yang besar kepada kita. Nah, di antara nikmat Allah yang besar kepada kita diberikan teman yang saleh. Ya. Jangan disia-siakan hanya karena sedikit kekurangan yang ada pada dia. Ingat, dia manusia bukan malaikat. Kalau ada kekurangan dia, pahami bahwa dia manusia. Kalau kita bisa menemukan aib dia, dia pun bisa menemukan aib kita. Maka dari itu ini, ya. Jadi kalau alhamdulillah dapat grup yang isinya orang-orang soleh, solehat, maka bersyukurlah. Ya. Allahu a'lam. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat kepada sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu di malam hari ini, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allah berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.